bersama saya Wahyu Multias dari Angkatan 13 kelompok 1 sub A, dan saya selaku CPNS Basarnas dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Semarang. Pada podcast kali ini bersubtema ASN yang berakhlak. Bersama saya sudah hadir Bang Mahar selaku rescuer yang tahu dan kesehatan. Pastinya sebagai rescuer memiliki banyak sekali pengalaman terjun langsung ke lapangan. Boleh diceritakan pengalaman yang paling berkesan selama operasi itu apa? Itu pengalaman yang paling berkesan ya. Itu pada saat saya baru awal masuk ke Basarnas. Saya masuk tahun 2009. Di situ di tahun 2010 itu ada erupsi Gunung Merapi. Dan erupsi Gunung Merapi itu ada di desa Teluk Dolile. Nah, di desa Teluk Dolile itu hanya 2 km dari puncak Gunung Merapi. Nah, di situ pada malam hari sekitar pukul 11-an, 11 malam terjadi erupsi dan itu ada letupan. Dan kita harus menuju ke sana untuk mengevakuasi warga-warga Teluk Dolile yang jaraknya hanya 2 km. Pada saat sampai di sana pun kita lakukan evakuasi yang ternyata di situ banyak sekali masyarakat yang sudah lanjut usia dan kita harus menggendong membawa dengan terjadi getaran-getaran di kaki kita karena gemuruh dari gunung Merapi. Dan akhirnya sampai di tempat pengungsian, posisi sepatu kita sudah melepuh, sudah Sangat panas ya karena panasnya, jadi di situ sepatu sampai ada agak meleleh gitu ya. Ya, untungnya kita masih selamat karena kita selalu berdoa dan mohon mohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Itu yang paling berkesan. Kemudian yang mengoperasikan menurut Bang Mahar yang paling berat dalam pelaksanaannya itu apa? Kalau yang paling berat itu jenis operasinya ya. Iya. Kalau yang paling berat adalah pada saat kami pada saat itu evakuasi kecelakaan dengan korban terjepit yang terjadi di Gunung Pati di Jalan Karanggeneng. Itu ada 3 orang korban dalam satu mobil Xenia. Di situ ada 1 orang pengemudinya masih hidup. Itu di situ yang paling sulit karena posisi terhimpit truk yang gagal nanjak. Jadi posisi truk itu masih menghimpit dari badan mobil si pengemudi. Dan kita harus menurunkan beban-beban yang ada di truk itu. Kita turunkan dulu, baru kita tarik mobil truk itu untuk menggeser supaya tidak menghimpit mobil ini. Dan dalam evakuasi itu kita butuh banyak tenaga medis di situ. Terutama di situ kita hadirkan seorang dokter yang harus menginfus supaya korban itu masih tetap bertahan, terus memberikan oksigen, dan kita harus melakukan penyelamatan dengan mengeluarkan korban tersebut dari jepitan. Itu yang paling sulit pada saat itu, dilakukan sampai dengan sekitar 4 jam. Korbannya berhasil selamat? Korban alhamdulillah pada saat itu selamat, dibawa ke rumah sakit umum Dr. Karyadi dengan kondisi masih hidup dan bertahan hidup selama 2 bulan di rumah sakit itu, dan akhirnya meninggal. Selanjutnya, kalau untuk Bang Mahar, operasi yang paling mudah dilakukan itu operasi apa? Paling mudah. Kalau untuk yang paling mudah sih di sekitaran sini aja ya. Itu kita dapat laporan dari masyarakat pagi-pagi masih dalam kondisi habis sahur, waktu itu bulan puasa. Habis sahur
kita ditelepon dan ternyata ada orang yang terjebak di dalam kamar. Di dalam kamar karena kondisi slot handle kamarnya itu cuma ada satu, hanya ada yang di luar saja, dan dia tidak bisa buka dari dalam karena hanya besi yang keluar dari handle-nya itu, dia nggak bisa muternya. Nah, kita karena nggak bisa masuk kamar terkunci, pintu rumah terkunci, kita naik lewat atas, disuruh oleh pemilik rumah, pecahkan aja mas kacanya. Oke, langsung kita pecahkan kaca. Setelah dapat izin dari penelpon ya, kita pecahkan kaca, kita masuk dan kita menemukan cuma hanya sekedar membuka pintu saja. Itu yang paling mudah. Iya. Kemudian kita sudah berbicara tentang operasi. Untuk Bang Maher sendiri, bagaimana sih tanggapannya tentang ASN yang berakhlak? Iya, ASN yang berakhlak itu. Untuk ASN yang berakhlak berorientasi pada pelayanan, terutama pada saat ada laporan dari masyarakat, kita merespon. Bila itu memang menugaskan kita untuk bergerak, kita bergerak. Terus untuk yang selanjutnya dalam kita merespon itu, kita juga harus bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan kita pada saat pelaksanaan operasi. Terus kita juga harus menghargai masyarakat, menghargai potensi SAR yang ada di sekitar, dan kita juga harus berkompeten ya. Istilahnya kita ditugaskan seperti ini itu kita harus mampu, karena tugas kita memang seperti ini. Kita harus kompeten di bidang ini, karena makanya di Basarnas ini kan ada uji kompetensi, karena kita harus berkompeten di bidang kita masing-masing. Dan yang enggak kalah, yang paling penting lah menurut saya, kita harus bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang lain. Misalkan potensi SAR relawan itu banyak sekali di Jawa Tengah, ada TNI, Polri, ada PMI, ada BPBD, dan kita harus bisa berkolaborasi dengan mereka. Karena dengan berkolaborasi dengan mereka, niscaya nanti tugas kita akan terbantu oleh mereka. Karena nggak mungkin kita lakukan semuanya sendiri. Kita harus lakukan bersama-sama, karena kita tugas kemanusiaan. Itu dia teman-teman, dari podcast kali ini kita sudah berbicara tentang operasi, kemudian menolong korban hingga menjadi ASN yang berakhlak. Terima kasih Bang atas arahannya, atas jawabannya, atas ketersediaannya untuk hadir di podcast kali ini. Sekian dari saya, BR Family, profesional, modern, teruji, Afiknam Jagat Samargam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.